Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa tukang ramal dari dulu sampai sekarang tetap laku? Walaupun di zaman modern, saudara, masih saja ada tukang ramal, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada program semacam program komputer, tapi sekarang saya tidak melihat lagi, yang seakan-akan bisa membaca nasib, bagaimana keadaan seseorang, ya, dari garis tangannya. Kenapa tukang ramal laku? Sebab manusia mau memiliki kepastian. Apa yang akan terjadi nanti? Bagaimana nasibnya di waktu mendatang? Dengan mengetahui nasib atau keadaannya, seseorang merasa mantap menapaki hari hidupnya di depan. Tetapi keadaan yang tidak menentu, suram bahkan gelapnya hari esok membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi ciut, saudaraku. Nah, Allah kita, Tuhan kita, Tuhan yang sering menyembunyikan hari esok kita. Tuhan tidak memberitahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan menjanjikan, saudaraku, tentang hari depan yang penuh damai sejahtera. Tetapi bagaimana damai sejahtera tersebut bisa didapat atau diperoleh? Dibuat suram, tidak jelas, bahkan gelap. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian harus mengetahui karakteristik Allah yang kita sembah. Seperti misalnya Tuhan menjanjikan negeri Kanaan bagi bangsa Israel, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan sampai ke Kanaan itu perjalanan yang menyenangkan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan mereka perjalanan tanpa masalah. Tetapi Tuhan mengajar agar bangsa Israel percaya. Hari ini saudara juga memiliki keadaan seperti itu. Sama seperti apa yang saya alami. Banyak tanggung jawab saya, banyak beban saya, banyak kesulitan yang saya hadapi. Kadang-kadang saya merasa seperti berjalan di tebing. Ya sedikit salah langkah bisa jatuh. Dan tebing yang saya jalani itu curam. Dulu waktu masih belum seperti sekarang, saya juga sering berjalan di pinggir jurang. Tapi jurangnya pendek, jatuh enggak mati. Paling luka dan belum tentu juga luka. Sekarang kalau saya lihat ke bawah, wow, ini kalau jatuh mati nih. Karena tanggung jawabnya besar. Waduh, kalau ini tidak terpenuhi, mati. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan secara detail. Dulu di pundak saya ada 20-30 orang
Sekarang 1.000 lebih. Kalau ada apa-apa ini mengerikan. Belum masalah-masalah lain, saudaraku. Tetapi ini yang dapat saya bagikan kepada saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal menjagai kita. Kalaupun kita seperti telur di ujung tanduk, tidak akan jatuh karena telur itu digenggam. Tapi ibarat telur di atas meja, kalau ngelinding tetap jatuh. Tapi telur di ujung tanduk mudah sekali jatuh. Tapi kalau digenggam oleh tangan Tuhan tidak akan jatuh. Saudara, camkan hal ini. Camkan bahwa Tuhan membawa kita di jalan yang berkabut. Tidak ada kepastian menurut pikiran kita. Tetapi kita hanya diajar mempercayai Dia. Percaya bahwa kita tidak hidup di bawah penentuan takdir. Tetapi kita hidup di bawah penentuan tatanan Allah. Tatanan Tuhan. Sebelum saya lanjutkan khotbah ini, kita baca Yeremia 29. Sebab aku ini, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ada rancangan Allah bagi kita masing-masing. Tidak ada di antara kita yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua kita berharga di mata Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana liku-liku jalan ke depan, mungkin kita tidak menjadi khawatir. Tetapi kita seringkali dibawa di jalan yang gelap, yang berkabut. Kita hanya harus mempercayai Allah. Seperti tadi saya kemukakan, Tuhan mau membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Pasti Tuhan akan penuhi. Tapi bagaimana liku-liku perjalanan di padang gurun? 2,5 juta orang Israel. Tidak ada gudang makanan. Tentu di perjalanan mereka tidak bisa bertanam, bercocok tanam maksud saya. Ya tentu saja juga tidak ada pasar atau supermarket atau apa yang dapat mereka bisa membeli sesuatu. Mereka percaya saja kepada Tuhan. Dan uniknya kalau saudara membaca Alkitab, bangsa Israel sering dibawa ke tempat-tempat di mana mereka melihat kesulitan. Jadi tiang awan, tiang api kalau jalan mereka ikut. Nah sering tiang awan, tiang api berhenti di tempat di mana tidak ada air. Ada air tapi pahit. Aneh saudara. Tapi di situ Tuhan mengajar bangsa Israel untuk percaya saja. Only believe. Percaya saja. Ya. Ternyata Tuhan adalah Tuhan yang senang dan berkenan dipercayai. Ini luar biasa, saudaraku.
Mengapa Tuhan tidak membuat jalan saya lancar? Ya, sampai saya pernah berpikir, apa ada ya pendeta semenderita saya? Benar-benar menderita. Bahkan sudah pernah dengar saya bicara, mungkin orang-orang dekat saya pasti pernah mendengar. Tuhan, mengapa engkau seolah-olah tidak membantu pekerjaanmu? Pernah dengar itu? Saya mengatakan itu. Tuhan buat begitu. Saya kira itu juga mungkin keluhan Musa. Kenapa Tuhan bawa ke tempat-tempat seperti ini? Sampai bangsa Israel mengajak Musa ribut dan berkata, Musa, apa tidak ada kuburan di Mesir? Ingat Yesus membawa murid-muridnya, di mana ada angin sakal, ada badai. Kenapa tidak mencari hari cerah? Apa Tuhan Yesus tidak tahu? Sudah begitu Yesus tidur di buritan. Anak-anak Allah yang disertai Tuhan, yang ada di track yang benar, pasti mengalami hal-hal ini. Pasti. Tetapi rancangan Tuhan yang memberi hari depan yang penuh harapan pasti tercapai. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hanya liku-likunya kita tidak tahu. Jalan berkabut tapi pasti sampai. Maka kalimat bisa dilewati paling bagus. Ya, kalau ditanya bagaimana kabar, bisa dilewati. Dilewati dari langkah ke langkah. Ya, katakan amin. Bisa dilewati. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Berarti aku selalu dekat. Kalau kamu berdoa, kalau kamu berbicara, aku pasti mendengar. Ya, saya ingatkan saudara, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani Tuhan, nanti dibawa ke keadaan di mana seakan-akan di depan pintu tertutup, kanan kiri tertutup, mundur tidak bisa. Terkurung di jalan buntu. Apa yang kita lakukan? Tetap mempercayai Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Ngomong ini gampang, prakteknya setengah mati. Apalagi pada waktu kita di situasi yang sulit. Benar-benar kalau dihitung kalkulator SIPOA kita, wah udah gak nyandak. Nggak bisa, nggak nyandak. Nggak bisa. Tetapi Tuhan punya perhitungan lain. Tuhan punya kalkulator yang berbeda. Dan kita lihat kalkulatornya. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Maksudnya apa? Maksudnya kamu harus selalu mendekat kepadaku. Kamu harus selalu mencari aku. Saudara tahu bahwa pada akhirnya kalau kita mencari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, itu bukan sekedar masalah yang kita hadapi itu selesai. Apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah studi, jodoh, anak-anak kita, apapun, bukan. Bukan itu nanti intinya. Intinya supaya kita memiliki Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Yang akhirnya kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Saudara ngerti maksud saya? Hidup tidak dibuat mudah. Percaya, hidup tidak dibuat mudah. Jadi kalau ada orang yang rasa-rasanya hidupnya mudah,
kaya, tidak punya masalah, relasi pejabat tinggi, banyak, powerful, kuat. Aduh, beruntung banget dia. Enggak. Tidak. Saya menghayati Mazmur 73. Kau bawa mereka ke tempat-tempat yang licin. Sehat gemuk tubuh mereka. Banyak orang datang seperti air bah kepada mereka. Mereka senang selamanya. Selamanya maksudnya selamanya di bumi. Anda pasti pernah lihat orang seperti itu. Betapa beruntungnya orang itu. Enggak. Sama sekali tidak. Kalau dia tidak masuk proses kehidupan, dia kehilangan Tuhan selamanya. Kita yang banyak masalah, hidup kita yang tidak tenang, jalan kita berkabut, bahkan mungkin juga badai. Kita orang-orang yang memiliki nutrisi kekekalan untuk jiwa kita. Apa yang saya katakan ini benar berdasarkan Alkitab. Kalau saya membaca ayat per ayat waktunya tidak cukup, kesimpulannya saja. Di Mazmur 73 itu sempat dia mengeluh, percuma aku menjaga kehidupan yang suci. Tiap hari kena tulah, pukulan maksudnya. Sampai akhirnya aku tahu ketika aku masuk tempat kudus Allah. Mereka ternyata di tempat licin. Sekali jatuh hancur. Kalau aku nyaris jatuh, tapi tidak jatuh. Mereka engkau tempatkan di tempat licin, sekali jatuh, hancur. Tapi engkau memegang tangan kananku. Dan aku tetap di dekatmu. Seperti hewan aku di dekatmu. Maksudnya seperti hewan. Hewan itu tidak punya akal. Hewan itu tidak bisa menganalisa. Hewan itu tidak bisa berpikir. Kalau orang Jawa bilang judek pun mumet. Tidak bisa mikir. Tetapi aku tetap di dekatmu. Dan engkau memegang tangan kananku. Engkau menasehati aku dan memberi aku kemuliaan. Maka kalimat berikutnya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Akhirnya bukan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani yang hendak dibidik Tuhan. Tapi supaya akhirnya siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya mau karang lagu nanti. Senang berjalan di jalan berkabut. Karena disitulah sebenarnya bukti daripada perjalanan yang disertai Tuhan. Percayakah saudara bahwa jalan berkabut membuat kita berpegangan? Ketika kita tidak tahu, kita berpegangan. Pemazmur mengatakan, ketika aku berjalan di lembah kelam, aku tidak takut gadamu dan tongkatmu. Betul? Ku dengar. Sebenarnya di kalimat itu ada kebenaran, saudaraku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala itu selalu mengetuk tongkat dan domba mendengar suaranya. Dia masih ada di dekatku. Kalau domba jauh, dia tidak mendengar. Domba yang mendengar suara tongkat gembalanya itu domba yang bergantung.
kepada gembalanya. Jadi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, menjamin. Lembah kekelaman, lembah gelap, tapi aku mendengar. Aku mendengar suaramu. Engkau besertaku. Jadi jangan memaksa Tuhan membawamu ke tempat yang terang benderang. Kalau Tuhan membawa saudara ke tempat yang suram, gelap, ternyata Tuhan mengajar kita mempercayai Dia. Jadi Tuhan bawa kita ke keadaan-keadaan suram itu. Dan ini pasti saudara, ini pasti. Orang yang mau dibawa Tuhan ke rumah Bapa, itu diprotek Tuhan dengan keadaan-keadaan suram. Dilindungi Tuhan dengan kekelaman. Sebab kalau tidak ada kekelaman, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Makanya doa Bapa kami, Tuhan mengajar kita, berikan kami makanan kami pada hari ini. Secukupnya, hari ini aku minta secukupnya. Supaya besok aku datang untuk dapat secukupnya besok. Itulah sebabnya mana diberikan setiap hari. Tidak boleh untuk hari esok kecuali hari Sabat. Supaya mereka bergantung kepada Tuhan. Kasih uang jajan anak jangan untuk 1 bulan. 1 hari besok datang lagi. Tuhan mengajari kita doa berikan kami makanan pada hari ini. Bukan minggu ini. Kalau minggu ini kuli bangunan. Tiap Sabtu. Kalau bulan ini pegawai negeri. Kalau tahun ini dividen, Tuhan enggak mengajar itu. Kembali tadi soal kekelaman. Pasti sejahtera, pasti kita bisa lewati. Pasti. Kita bisa berkata begini, sering. Bagaimana aku bisa melewati ini Tuhan? Semua tertutup Tuhan. Atau aku lemah Tuhan. Orang yang menjahati aku lebih kuat Tuhan. Aku bagaimana bisa melewati hari ini Tuhan. Masalah depan mata. Tapi Tuhan itu luar biasa. Bisa dalam menit-menit terakhir Tuhan tolong kita. Makanya saya punya jurus yang juga pernah saya katakan. The last minute. Menit terakhir. Selalu ada jalan keluar. Jadi kalau sekarang saudara dan saya ditaruh Tuhan di situasi-situasi yang sulit, jangan kita tidak punya kepastian. Kepastian kita bukan oleh takdir yang tidak tentu, tapi oleh tatanan Allah. Kalau kita mengikuti tatanan Tuhan, seperti yang tadi telah kita baca dalam surat kitab Yeremia, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 73 tetap dekat Tuhan. Mazmur 23 ya tetap dekat Tuhan. Mazmur 73 tetap dekat Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kita di jalan-jalannya. Dan ternyata ujung jalan itu rumah Bapa. Masalahnya banyak orang tidak tertarik atau kurang tertarik dengan rumah Bapa. Orang berpikir bahwa kesenangan yang dia mau miliki dan nikmati hari ini di bumi ini. Nah itu juga sudah susah. Kalau orang sudah berpikir begitu, jadi pendek, jadi dangkal, jadi tidak panjang, jadi tidak bijak, jadi tidak bisa mengerti rencana Allah. Jadi penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ujungnya haruslah rumah Bapa. Pemazmur saja tadi sudah saya tunjukkan. Ujungnya adalah siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ujungnya pasti kekekalan. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku belum memikirkan kekekalan,
Saudara berpikir jadi dangkal, pendek, tidak berhikmat. Jangkauan berpikirmu hanya dunia hari ini, tidak akan bisa mengerti rencana Allah. Siapapun kita bisa, tergantung kita punya mau, saudaraku. Berpikir tentang kekekalan, bahwa perjalanan gelap suram ini membawaku nanti sampai ke rumah Bapa. Saudara pasti tidak menduga, tidak tahu bahwa kalau keadaan kita baik-baik, kita bisa menyimpang, mudah menyimpang. Saudara mungkin berkata, tidak Pak, saya tetap setia. Nggak bisa. Orang sedikit duitnya banyak jadi sombong. Halo? Orang sedikit uangnya berlimpah, tidak hormat mertua, tidak menghormati orang tua. Jadi ketika di Abam tadi ya ditanya, suami keadaannya sulit, betul ya? Saya jawab, saya tidak berani vulgar, tapi saya tadi Pak Yehuda membacakannya. Pasti maksudnya tahu bahwa kalau keadaan kita nyaman, suamimu bisa nggak benar. Cuman saya tidak bisa ngomong langsung to the point, saya muter dulu. Karena orang itu banyak uang. Kalau ditekan masalah, cari hidup susah, utang tidak bisa dibayar segera, kebutuhan mendesak, istri harus cari uang, situasi sulit semua. Dia lebih terhindar dari dosa. Saya sebenarnya mau mengatakan, kalau keadaan baik-baik, suami menyeleweng. Tapi saya nggak berani itu, saya muter dulu ngomong, baru balik. Jadi bersyukur dengan keadaan seperti ini. Saya bukan punya teori saja, saya punya pengalaman. Kalau keadaan saya baik, saya tidak seperti hari ini. Serius, saya yang kenal diri saya. Karena saya pembicara, saya mendalami kehidupan, karena saya harus mengajar. Objek penelitian saya itu diri saya, ini objeknya. Jadi saya menilai diri saya, waduh, senang sedikit, wah bahaya. Nggak punya masalah, bahaya. Serius. Saya yang kenal diri saya. Jadi saya bukan hanya berteori, tetapi saya menunjukkan kepada saudara betapa baik Tuhan. Dan saya kira ini karena Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Saya mengasihi Tuhan. Tuhan bawa saya ke lembah-lembah kekelaman. Sampai pada tingkat kalau jatuh hancur saya. Tapi saya tidak jatuh. Kalau dulu jurangnya cuma 1,5 meter. Jatuh luka. Tapi sekarang 20 Pak. Jatuh Pak, hancur semua. Tahu maksud saya? Dulu di pundak saya 10-20 orang. Ditinjau dari masalah, ditinjau dari finansial, keuangan, resiko kecil. Sekarang 1000 lebih. Nama saya dikenal di mana-mana. Kalau sampai saya berbuat salah, hancur. Makanya kan lagu-lagu yang saya karang belakangan ini kan kelihatan, waduh seremnya gitu. Hari ini kamu sedang jalan-jalan ke Bangkok. Makan pagi di Bangkok, makan sore di Singapura. Ya bisa. Lalu besok paginya makan paginya lagi di Bali. Tapi kamu jadi anaknya Pak Eras. Pagi jam 5 harus berdoa. Nanti hari Selasa harus ada di Suara Kebenaran. Jumat harus berdoa. Kamu ngerti nggak kamu selamat? Nak? Paham? Jangan berpikir kamu malang. Jangan berpikir kamu malang, kamu beruntung. Banyak anak muda dibentuk oleh dunia. Senang-senang saja, happy-happy. Tidak pernah bisa mengenal Tuhan.
5 tahun ke depan dia dengar khotbah tidak sanggup terima. Tidak terasah. Amin. Saya melihat ibu sudah berapa tahun sama saya? Belasan, puluhan? 6. Oh 6 tahun. Ibu kurus terus dari dulu. Bisa mengerti bagaimana ibu bertumbuh? Pasti jalan ibu tidak mulus. Betul? Pasti tidak mulus. Kalau mulus sekarang ibu sedang mau rubah muka di Korea. Nggak perlu, oke. Karena ibu sudah mendengar suara kebenaran untuk apa ya. Dulu ada istri dari kepala pengadilan negeri meninggal dunia karena operasi 3 tempat. 1, 2, 3. 3. Mau jadi gadis lagi maksudnya, tahu ya? Ngerti? Ini muka jadi gadis, ini jadi gadis juga. Supaya jangan seperti buah anggur, tapi seperti buah pepaya. Paham maksudnya ya? Mati. Akhirnya mati. Itu tidak akan merasa lupa cerita itu. Udah tua untuk apa sih? Tapi saudara pasti tidak akan berbuat itu. Setelah mendengar kebenaran ini. Karena yang dipercantik bukan fisik, tapi batin saudara. Kalau saudara hidup dengan suami yang hari ini kasar, itu mengkikis saudara tambah cantik, percayalah. Amin. Bukan kita sengaja cari suami yang kasar ya. Kalau keadaan sudah begitu ya sudah. Menghadapi situasi ekonomi yang maju tidak mundur enggak. Kadang-kadang ya saudara mati enggak, hidup enggak apa-apa. Jalani, lewati. Itu yang membuat kita bangun pagi berdoa mencari Tuhan. Dan dengan mencari Tuhan itulah kita dibawa mengenal Allah. Tuhan tidak memberikan jaminan suasana yang baik. Tapi Tuhan memberikan jaminan pasti bisa dilewati. Dan ujung dari perjalanan kita adalah rumah Bapa. Jadi kalau Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa, artinya tidak ada alasan kamu berduka cita. Ucapkan syukur dalam segala hal, artinya keadaan yang buruk bagaimanapun mendatangkan kebaikan. Saya tahu saya khotbah ini mudah, tapi saat-saat saya ada di situasi yang sulit, saya juga kadang-kadang agak bingung dan bertanya-tanya, Tuhan kenapa kau buat begini? Jadi saya khotbah seperti ini, begitu lancar, prakteknya tidak selancar itu. Paham maksudnya? Jadi nanti saudara kalau ada di suasana seperti itu, ingat, Pak Era saya harus bergumul. Untuk mempercayai Allah, itu tidak mudah. Kenapa begini Tuhan? Kenapa bertubi-tubi begini Tuhan? Kadang-kadang kita juga menjadi lemah dan ragu. Saudara, tidak mungkin kita bisa berubah tanpa masalah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa berubah tanpa masalah. Tidak mungkin. Jadi yang pertama kita belajar mempercayai Allah. Pribadinya. Bukan kuasanya saja. Waktu kita masih baru Kristen, kita belajar mempercayai kuasanya. Baik, harus. Tapi setelah kita dewasa, kita belajar mempercayai pribadinya. Amin. Supaya ada ikatan antara kita dengan Allah. Dan ini misteri hidup setiap individu. Saudara kalau punya teman, apalagi pasangan hidup, tidak mempercayai saudara, Anda tidak sejahtera. Tidak enak hidup, betul? Amin. Mempercayai pribadinya.
supaya ada sambungan batin. Dan di sini sebenarnya terjalin cinta kepada Tuhan. Kalau keadaan saudara serba baik, mempercayai Tuhan itu mudah. Tetapi keadaan yang tidak baik, keadaan yang buat kita menyakitkan, tetapi kita bisa mempercayai Tuhan, itu cinta kita natural, tulus, murni. Amin. Hubungan suami istri tidak boleh pakai jurus ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Mencintai istri bukan karena dia kelihatan cantik mulus seperti waktu usia 18-20 tahun. Sudah tua, keriput, tapi dia the best of my love. Orang yang paling kucintai. Karena aku tidak bisa mencintai yang lain selain dirimu. Tapi karena cinta karena dia cantik, betisnya seperti cangkul. Rambutnya hitam. Sekarang udah putih. Enggak masalah. Tuhan pun juga harus kita cintai. Tidak mungkin kita berubah tanpa masalah. Di Alkitab Paulus punya masalah yang dia juluki thorn in the flesh. Duri dalam daging. Dia sudah minta Tuhan tolong cabut. Enggak. Kasih karuniaku cukup bagimu. Engkau sanggup memikulnya. Kenapa? Kalau kamu tidak punya masalah ini, kamu sombong. Amin. Tidak mungkin bisa berubah tanpa masalah. Dan seringkali masalah menjadi katup pengaman. Ada katup pengaman. Supaya terjalin hubungan batin. Kondisi gelap. Suram. Tapi aku percaya padamu. Ada misteri di sini. Ikatan batin kita dengan Tuhan. Apapun keadaannya, aku mempercayai Engkau. Seberapa saudara mampu mempercayai Tuhan dalam keadaan kelam kabut, situasi hidup yang tidak jelas, saudara, itu menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Saya mengatakan ini mudah. Tapi saya sendiri kalau dalam situasi-situasi yang berat dan sulit, saya juga kadang-kadang terus terang bingung. Tuhan mengapa begini? Ini ngomongnya gampang, prakteknya yang sulit. Paham? Harus mengalami. Bagi yang muda-muda, kalau belum mengalami, ilmunya dimiliki dulu nak. Nanti ketika kamu ada di situasi itu, Tuhan, hari esokku tidak jelas. Tuhan, aku bingung. Keadaan kenapa begini? Sampai pelayanan saja kadang-kadang seperti nggak dibantu Tuhan, saudara. Ini pekerjaanmu Tuhan. Kenapa kok nggak lancar gitu? Coba saudara. Ternyata Tuhan mengajari kita mempercayai pribadinya. Tuhan buat keadaan kita kelam kabut, kita mempercayai Tuhan. Supaya ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada perubahan tanpa masalah. Supaya kita menjadi sempurna. Dan ketika kita sampai di surga, kita layak. Tidak ada orang yang mau masuk neraka. Semua juga masuk surga maunya. Maunya juga mau masuk surga. Pertanyaannya layak tidak?
Jadi ketika hidup di dunia tidak mempercayai Allah, lebih mempercayai dunia, mencari kesenangan dunia, hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Dan memang tidak diproses. Lalu setelah mati masuk surga. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan dilecehkan. Surga dihina oleh orang-orang seperti ini. Diinjak oleh orang-orang yang tidak layak masuk surga. Tapi ketika kita di bumi ini menghadapi segala keadaan sulit, tetap mempercayai Tuhan. Yang akhirnya hidup kita juga kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara, waktu kita masuk surga, kita layak. Puji Tuhan. Saudara mengerti gak penjelasan saya yang terakhir ini? Paham gak maksudnya? Tidak ada orang yang mau masuk neraka. Orang juga mau masuk surga. Tapi layak tidak dia masuk surga. Orang yang waktu hidup di bumi setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Walaupun keadaan kelam kabut dia percaya. Diubahkan karakternya lewat masalah. Dan biasanya orang-orang ini akan mengabdi kepada Tuhan. Ketika dia meninggal dunia, masuk surga dia layak. Tuhan mengenal dia kekasihnya. Tapi orang yang bersungut-sungut, marah, tidak berubah, ke proses kehidupan yang mestinya membuat dia berubah tambah sempurna, tidak berubah. Lalu dia meninggal, masuk surga, dia menghina surga. Dia tidak menghormati Tuhan. Tidak mungkin dia masuk surga. Makanya saudara, apa yang saya khotbahkan tadi mungkin kalau dengan pikiran yang tidak mendalam, seperti lebay. Saudara lihat orang yang tidak punya masalah, uangnya banyak, relasinya pejabat tinggi, pokoknya happy. Bisa punya mobil, mungkin pesawat, punya kapal, pesiar. Duh beruntungnya. Tidak. Ngeri. Dia bisa kehilangan Tuhan. Dalam kesenangannya tidak sanggup menjangkau Tuhan. Dia tidak punya kemampuan menyentuh Tuhan. Karena dia menyentuh kesenangan dunia. Hidupnya diikat dengan berbagai kesenangan. Dia tidak mampu menyentuh Tuhan. Jangan berpikir nanti dia akan sungguh-sungguh. Kalau dalam waktu jangka yang segitu lama, dia tidak mencari Tuhan, dia tidak sanggup menemukan Tuhan. Amin. Tapi saudara, seperti Pemazmur pasal 73, tapi aku tiap pagi kena tulah. Aku yang mencari Engkau Tuhan. Tapi akhirnya dia tahu, ketika dia melihat di tempat kudus Allah, ternyata dia tidak ada. Dia sampai pada penghayatan, tidak ada yang diingini di bumi selain Tuhan. Saudara beruntung. Saya beruntung. Berkeadaan seperti ini, saya beruntung. Terus terang saya ngomong, Tuhan sebagai saksi, saya banyak masalah saudara. Tadi saya berbisik kepada Pak Robert, saya banyak masalah. Itu bukan masalah saya, masalah orang. Banyak masalah. Itu bukan masalah saya sudah cukup. Masalah orang. Tapi saya bersyukur, kalau tidak begini, saya tidak seperti Erastus hari ini. Saya tidak bisa khotbah seperti hari ini. Saya mengajak saudara bertumbuh bersama saya. Percayalah, kita berbahagia memiliki Tuhan. Percayalah, hidup ini singkat dan tragis. Tapi kita bisa menemukan berkat kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin.